Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di Hospital Sedang, 1 berada di Hospital Kelang. Yang hidup 4 orang, manakala 1 telah mati dan dalam siasatan pihak IPD Kuala Langat di Hospital Banting. Narasi memojokkan yang diucapkan Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Aumakan, pada Sabtu, 25 Januari tahun 2025 terbantahkan. Alasan anggota polisi dari Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru yang menembak 5 WNI itu karena ada perlawanan dibongkar perwira Interpol Mabes Polri yang kini menjadi ATS Polri di Malaysia. Ia menegaskan, saksi mata yang menemukan korban tak melihat adanya parang atau senjata tajam. Begitu keterangan 2 korban yang selamat, kapal mereka justru disergap polisi maritim Malaysia. Bahkan, saat kapal mereka lolos dari kejaran, polisi Malaysia itu menghujani mereka dengan tembakan, sehingga Basri meninggal dan 2 WNI lainnya terluka parah. Lantas siapakah sosok Komisaris Besar Polisi Juliarman Putra Pasaribu? Ia dipercaya Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menjadi ATS Polri di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur. Jauh sebelumnya, dia ditugaskan sebagai Kasubdit Indaksi Polda Papua dan menjadi penyidik pertama yang berhasil mengungkap kasus investasi palsu atau yang dikenal dengan skema Ponzi. Juliarman Pasaribu juga pernah bertugas di negara Haiti sebagai petugas penjaga perdamaian Peacekeepers Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pada waktu itu beliau masih pangkat komisaris polisi. Setelah melaksanakan tugas dengan baik di Polres Serdang Bedagai, dia kembali bertugas di NCB Interpol sebagai Kepala Sub Bagian Kejahatan Finansial Internasional. Setelah sukses dalam serangkaian tugas, Kombes Juliarman menjadi ATS Polri di KBRI Kuala Lumpur.